Ya, bisa dilihat screen-nya. Belum, Pak. Udah belum? Lama juga ya. Masih wer-wer. Oke ya, sambil menunggu screen ya, saya mulai aja. Jadi antioksidan itu apa sih ya? Antioksidan itu adalah senyawa ya, senyawa kimia ya, yang di dalam definisinya itu ada dua macam antioksidan ya, antioksidan internal ya, dan antioksidan eksternal ya. Antioksidan internal itu yang ada di dalam tubuh kita ya, internal ya di dalam. Kalau antioksidan eksternal itu yang dari luar, yang dari luar tubuh kita. Tapi nanti kita akan belajar antioksidan yang eksternal ya, yang dari luar tubuh. Nah, antioksidan yang dari luar tubuh itu ya, itu adalah antioksidan yang kita makan ya, dari makanan ya, khususnya sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu mengandung suatu senyawa yang namanya antioksidan. Itu antioksidan eksternal ya, yang dari sayur dan buah itu. Nah, kalau antioksidan internal itu tidak akan kita fokus bahas ke sana ya. Itu jadi tubuh kita itu juga mengandung antioksidan kita, antioksidan namanya antioksidan internal. Misalnya contohnya superoksida dismutase, itu adalah antioksidan. Orang yang masih berusia muda itu biasanya kandungan antioksidannya tinggi sekali ya. Seiring dengan pertambahan usia, jumlah antioksidan itu akan menurun. Ya, jadi makanya orang itu kalau berusia usia muda seperti Anda itu masih fisiknya masih kuat ya, dan kemungkinan jarang terkena penyakit ya, atau jarang terkena infeksi karena kadar antioksidannya masih sangat tinggi. Dan orang yang usianya muda itu biasanya juga jarang sekali yang terkena penyakit degeneratif ya. Misalnya hipertensi jantung ya. Kenapa? Karena antioksidan akan mencegah kita, atau antioksidan yang ada di dalam tubuh kita itu ya, yang kadarnya masih tinggi ya. Jadi pada usia muda itu kan kadarnya masih tinggi, itu akan mencegah orang-orang terkena penyakit-penyakit degeneratif ya, misalnya jantung ya, penyakit hipertensi ya, penyakit gula ya, diabetes. Jadi orang seperti Anda itu kemungkinan kecil sekali yang menderita penyakit-penyakit ya, diabetes ya, kolesterol, tekanan darah itu kecil. Kenapa? Karena masih dilindungi antioksidan yang jumlahnya itu melimpah ya. Seperti itu tadi ya, superoksida dismutase atau SOD. Tapi kalau orang-orang sudah berusia yang lebih tinggi, misalnya 40-an ya, 45 ke atas seperti saya ya, itu jumlah antioksidannya menurun ya, tentunya menurun sehingga kemampuan dia untuk menangkal radikal bebas ya, menangkal penyakit itu juga semakin menurun, sehingga orang usia yang 45 itu seperti Anda lihat terkena penyakit degeneratif ya, penyakit hipertensi, penyakit jantung ya, penyakit diabetes, itu kan karena kemampuan dia untuk menangkal penyakit itu sudah menurun karena antioksidan internalnya juga sudah sedikit. Jadi itu ya, itu adalah penjelasan sedikit terkait dengan antioksidan internal ya. Nah, kalau antioksidan eksternal itu yang kita makan ya, terutama sayur dan buah terutama ya. Nah, sayur dan buah itu banyak mengandung antioksidan itu. Antioksidan itu macam-macam, banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah flavonoid. Seperti yang Anda lihat ya di sini ya, flavonoid. Anda ini salah satu abstrak ya yang membahas tentang salah satu antioksidan yang sangat terkenal, yaitu flavonoid. Ya, nanti flavonoid itu bahkan senyawa ini nanti banyak diteliti ya oleh teman-teman Anda, kakak tingkat Anda ya, banyak sekali diteliti ya. Mulai dari efek antiinflamasi, efek anti analgesik ya, kemudian efek anti flavonoid ya, anti diabetes ya. Jadi ada beberapa kakak tingkat Anda yang sudah mengajukan judul proposal yang yang topiknya adalah mengenai flavonoid. Nah, flavonoid ini senyawa fenolik ya, kelompok senyawa fenolik yang terdapat dalam tanaman. Ya, dari hampir semua tanaman itu mengandung flavonoid ya, tapi
berbeda-beda kandungannya ya, ada yang kandungannya banyak ya, ada yang kandungannya sedikit. Nah, bagaimana flavonoid itu bersifat sebagai antioksidan? Flavonoid bersifat sebagai antioksidan karena dia mampu mendonasikan atau mendonorkan atom hidrogen. Ya. Mendonasikan atom hidrogen, atau atom hidrogen itu proton ya, proton atau atom yang bermuatan positif. Itu satu. Kemudian yang kedua, flavonoid itu juga mempunyai kemampuan untuk mengikat logam. Ya, logam itu dicelat atau diikat. Ya, jadi siapa yang diberi donor atom hidrogen, yaitu senyawa yang namanya itu oksidan. Ya, oksidan. Jadi oksidan itu adalah senyawa yang menyebabkan banyak penyakit, itu namanya oksidan. Ya. Sehingga harus dilawan dengan antioksidan. Ya. Oksidan itu banyak ya, banyak sekali ya. Misalnya contohnya adalah logam-logam berat ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, misalnya zat besi ya. Kemudian logam yang lain ya, misalnya asbes ya, asbes itu penyebab penyakit kanker paru ya. Itu adalah senyawa-senyawa yang bersifat oksidan. Ya, oksidan itu adalah senyawa-senyawa yang kekurangan elektron. Ya, senyawa yang kekurangan elektron itu menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita kalau terakumulasi dalam tubuh kita, itu karena menimbulkan banyak kerusakan, termasuk penyakit-penyakit degeneratif dan bahkan penyakit kanker. Jadi itu saya kira cukup bisa dipahami ya, gampang dipahami ya, bahwa ada yang namanya oksidan ya, ada yang namanya antioksidan. Nah, oksidan itu mempunyai istilah lain namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas. Radikal bebas itu senyawa yang tadi ya, kekurangan elektron. Radikal bebas itu juga sangat berbahaya ya. Misalnya asap rokok ya, asap knalpot itu adalah banyak mengandung radikal bebas. Nah, tubuh Anda yang masih muda, yaitu kalau kita nyedot asap ya, nyedot bahan kimia itu, tubuh Anda akan menolak ya. Dan tolakannya cukup kuat, masih kuat. Kenapa? Karena tubuh Anda yang masih muda itu mengandung banyak antioksidan. Ya. Yaitu contohnya adalah superoksida dismutase atau SOD. Dibanding dengan orang-orang yang usianya sudah lebih tua ya. Jadi kalau saya, tentunya kemampuan saya untuk menangkal radikal bebas ya, menangkal oksidan itu lebih lemah ya, karena jumlah superoksida dismutase dalam tubuh saya itu sudah menurun ya dibanding dengan Anda. Jadi seperti itu ya. Oleh karena itu orang-orang yang sudah berusia lanjut ya, yang usianya sudah di atas 40 ya, saya ulangi ya. Orang-orang yang usianya sudah di atas 40 harus sering-sering makan atau mengkonsumsi antioksidan. Ya, disarankan ya. Karena apa? Karena untuk mengimbangi sedikitnya antioksidan yang ada dalam tubuhnya, karena usianya sudah menua. Seperti saya harus sering-sering makan antioksidan, ya, seperti makan sayur dan buah itu harus prioritas. Tapi bukan berarti orang seusia Anda juga terlepas dari itu. Ya, kalau saya menyarankan orang seusia Anda itu ya tetap harus kuat makan sayur dan buah. Ya. Gitu ya. Karena akan mengimbangi bisa memperkuat tubuh kita terhadap serangan-serangan penyakit degeneratif. Ya, itu sekilas mengenai flavonoid. Jadi sayur dan buah itu banyak mengandung flavonoid. Sayur dan buah itu banyak mengandung flavonoid. Oke, ya itu pertama ya yang perlu saya jelaskan. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, kalau kita rajin mengkonsumsi flavonoid yang ada dalam sayur dan buah, kesimpulannya adalah kita akan mampu menolak penyakit-penyakit degeneratif, termasuk penyakit antiproliferatif, itu penyakit kanker ini. Kita akan mampu menolak penyakit-penyakit itu. Bukan mampu, tapi mempunyai kemampuan menolak yang kuat. Karena sayur dan buah itu mengandung antioksidan, terutama flavonoid. Yaitu
Kemudian ini nanti Anda baca aja ya di bawahnya, saya jelaskan juga sih ya, ini terkait dengan beberapa tanaman yang mengandung flavonoid gitu ya. Di tanaman-tanaman itu kan yang terutama yang berwarna hijau ya, itu banyak mengandung flavonoid. Ini misalnya ini ya, contohnya ini. Ini adalah senyawa yang mengandung flavonoid tinggi, ya, yang bersifat yang mempunyai efek antioksidan. Yaitu apa itu? Misalnya lettuce ya, lettuce. Kemudian onion itu bawang merah ya. Bawang merah itu mengandung kampferol dan quercetin. Cranberry mengandung kampferol dan miricetin. Miricetin itu nama senyawa apa? Flavonoid ya. Quercetin ya. Jadi kalau apalagi ya ini ya. Seledri itu mengandung apigenin. Kemudian seledri mengandung luteolin. Kalau selada selada itu Lactuca sativa ya, atau selada itu mengandung quercetin. Nah, itu adalah beberapa senyawa yang diteliti mengandung antioksidan yang memang dia itu mempunyai efek sebagai penolak penyakit-penyakit degeneratif, ya, termasuk penyakit-penyakit kanker. Ya, jadi ini saya menggarisbawahi senyawa yang namanya quercetin ini ya. Sedikit saya garis bawahi ya. Nanti mungkin Anda akan meneliti senyawa ini ya sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding dalam KLT. Jadi banyak teman-teman kita ya yang menggunakan quercetin sebagai pembanding untuk KLT karena senyawa-senyawa yang dia teliti itu diduga mengandung quercetin. Atau paling tidak diduga mengandung antioksidan. Flavonoid ya, mengandung flavonoid. Jadi ini adalah senyawa flavonoid ya yang terdapat dalam beberapa macam tanaman. Dan ini yang memang ini listnya itu adalah tanaman yang mengandung flavonoid dalam jumlah besar ya, dalam konsentrasi atau jumlah yang besar. Kemudian ini ada beberapa beberapa highlight yang saya jelaskan ya. Yang pertama mengenai efek khasiat ya atau efek dari flavonoid ya. Yaitu dia mempunyai sifat protektif terhadap penyakit degeneratif dan penyakit kanker. Itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya adalah efek khasiat dari flavonoid adalah dia mempunyai kemampuan untuk mengurangi kejadian ya, penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kanker. Kemudian ini ya ada beberapa hal yang penting ya. Tanaman-tanaman yang sudah diteliti dengan baik ya adalah anggur. Ya, anggur ini banyak sekali diteliti ya. Anggur ini bahkan diteliti sampai uji klinik ya. Anggur ini mempunyai aktivitas antioksidan dalam hal dia melindungi kenaikan LDL pada manusia. Ya. LDL itu apa? LDL itu adalah low density lipoprotein ya, atau kolesterol jahat. Ya. Jadi kolesterol itu ada 3 ya. Ada yang namanya LDL, ya, ada yang namanya trigliserid dan ada yang namanya HDL. Nah, kolesterol jahat itu ada 2, yaitu LDL dan trigliserida. Nah, kalau yang anggur ini, kalau orang rajin minum anggur, dia akan mampu melindungi tubuhnya dari kenaikan LDL. Ya. Dimana LDL ini adalah kolesterol jahat. Kemudian teh hijau. Nah, teh hijau juga banyak diteliti ya. Sudah sering juga saya sampaikan juga mengenai teh hijau ini ya kemarin. Jadi teh hijau itu memang jadi perhatian kita ya karena tanaman ini sangat mudah didapatkan ya. Kita banyak sekali dijual. Jadi tinggal pakai ya, tidak usah repot-repot.
Teh hijau itu juga bersifat sebagai antioksidan. Dan efeknya sama dengan anggur, yaitu sebagai tanaman yang bisa menurunkan kolesterol. Ya. Kemudian teh hijau itu mengandung epagalisotin galat. Ya, ini ya. Ini adalah agen atau senyawa yang bersifat atau mempunyai efek atau mempunyai khasiat sebagai antioksidan, terus salah satunya adalah untuk menurunkan kolesterol. Itu ya, jadi menurunkan LDL maksud saya, menurunkan LDL. Itu. Kemudian ya. Yang lain adalah ini sebentar ini Pak. Apa namanya? Not responding ya. Kemudian yang ketiga adalah citrus. Ya ini nggak kelihatan ya desainnya karena lagi internetnya ini. Maaf ya. Citrus. Saya lanjutkan dengan citrus. Ya nanti bisa dibaca di bawahnya ya. Citrus. Citrus itu adalah tanaman ya, di mana buahnya itu mempunyai sifat sebagai antioksidan yaitu untuk mencegah penyakit kanker. Ya, citrus. Jadi mempunyai efek atau khasiat untuk mencegah kanker. Ini kok nggak bisa turun ya? Ya ini maaf ya ini apa? Not responding ya. Jadi internetnya kayaknya bermasalah. Ya. Oke itu mengenai flavonoid ya, mengenai flavonoid. Ya. Oh, sebelum saya lanjutkan, apakah ada gangguan di sinyal saya, Mas, Mbak? Cek. Tadi ada, Pak. Ada. Iya. Dengar nggak suara saya? Dengar. Suaranya lancar, Pak. Ya baik ya. Gini aja ya ini karena saya tak off cam aja ya karena ini ternyata di kampus itu sinyalnya juga tidak ya. Nanti mungkin saya off cam. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada citrus ya. Citrus itu senyawa yang mengandung flavonoid yang berefek sebagai anti kanker ya ini ya. Senyawanya senyawa flavon namanya ya. Dalam citrus senyawa flavon. Senyawa flavon dalam citrus itu ya. Citrus itu ya sebangsa jeruk itu loh ya. Itu mempunyai efek sebagai anti kanker. Kemudian ini jurnal yang pertama ya, jurnal yang pertama seperti itu. Kemudian anggur sudah ya, anggur sudah, citrus juga sudah ya. Ya nanti bisa dibaca lagi ya. Ya jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah flavonoid bersifat sebagai anti-proliferatif atau anti kanker dan bersifat kardioprotektif atau untuk melindungi dari penyakit kardiovaskular termasuk kenaikan LDL. Itu kesimpulannya itu. Kemudian jurnal yang kedua ya, ini jurnal yang kedua. Malah nggak bisa lagi dibuka. Saya sebentar ya ini mungkin laptopnya yang kurang cepat ya. Laptop. Ya, ini sayang sekali ya, ini koneksi laptop saya kayaknya kurang cepat. Nah, ini oke, ini sudah terbuka ya. Ini di jurnal yang kedua nanti bisa Anda baca ya. Jurnal yang kedua ini agak banyak materinya tapi nanti dipilah-pilah aja ya. Nanti pilah-pilah aja. Nah, ini jurnal yang kedua itu menyinggung tanaman lain ya. Jadi ada beberapa tanaman yang mempunyai sifat mempunyai kandungan antioksidan. Nah, antioksidan itu ya tidak hanya flavonoid ya. Tadi kan flavonoid ya.
Vitamin juga bersifat sebagai antioksidan. Ya. Vitamin itu bersifat sebagai antioksidan, tidak hanya flavonoid saja. Misalnya contohnya adalah vitamin A. Ya, vitamin A itu adalah salah satu vitamin yang bersifat sebagai antioksidan, yaitu terkandung dalam wortel ya, ini ditulis ya, dan sebagainya. Itu adalah kandungan vitamin A dalam beberapa sayur yang bersifat sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua, vitamin C. Nah, vitamin C ini juga terkenal sebagai antioksidan juga. Ini terdapat dalam beberapa tanaman ya, mulai jambu. Yang tinggi itu jambu biji ya, jambu biji itu tinggi sekali vitamin C-nya. Kemudian vitamin E. Ya, vitamin itu juga mempunyai sifat sebagai antioksidan ya. Ini ada beberapa tanaman yang mengandung vitamin E ya. Yang salah satu yang paling tinggi adalah tomat ya. Tomat itu vitamin E-nya juga tinggi ya. Nah, itu adalah vitamin. Jadi tidak hanya flavonoid ya, tapi vitamin juga mempunyai efek sebagai antioksidan. Kemudian ya. Nah, ini saya jelaskan lebih rinci terkait dengan antioksidan ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, senyawa antioksidan adalah senyawa elektron donor. Ya. Kalau yang tadi itu flavonoid itu mendonasikan atom hidrogen ya. Kalau ini definisinya adalah elektron donor. Secara biologis antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal oksidan. Tadi sudah saya singgung ya. Secara biologis antioksidan adalah senyawa yang mencegah aktivitas dari oksidan ya. Apa namanya itu? Sebentar. Enggak. Nanti. Wes enggak. Tunggu ya, yes, tunggu dulu. Ya, oke. Kemudian antioksidan itu mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan. Jadi dia memberikan satu elektronnya. Kenapa? Karena oksidan itu adalah senyawa yang elektronnya itu jadi oksidan itu senyawa yang elektronnya itu ada yang tidak berpasangan gitu loh ya. Elektronnya itu ada yang tidak berpasangan sehingga dia itu gampang sekali bereaksi. Ya, jadi saya ulangi, oksidan itu elektronnya itu ada yang kelebihan atau dia itu tidak berpasangan sehingga dia itu mudah sekali bereaksi ya. Nah, kemudian definisi yang lain ada antioksidan adalah senyawa yang atau komponen yang mampu menghambat kerusakan ya akibat proses oksidasi. Jadi begini, kalau tubuh kita itu menghirup asap ya atau menghirup knalpot ya, asap knalpot atau rokok ya, itu terjadi proses oksidasi. Ya, terjadi proses oksidasi atau mungkin Anda secara nggak sengaja menelan beberapa logam berat ya secara nggak sengaja. Misalnya Anda ada dalam makanan Anda mengandung, kalau jumlahnya sedikit ya, mengandung zat besi dan sebagainya ya. Itu Anda telan. Itu zat besi itu adalah menyebabkan terjadinya oksidasi. Ya, oksidasi. Termasuk mungkin asbes ya, itu bisa menyebabkan terjadinya oksidasi. Nah, oksidasi ini adalah bisa menyebabkan penyakit kayak tadi itu, yaitu kanker dan yang lain-lain tadi. Saya ingatkan tadi saya menyebut bahwa flavonoid itu bisa mencegah terjadinya oksidasi karena dia berikatan dengan logam berat, termasuk zat besi ya. Yang tadi itu ya.
Jadi ini melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Kemudian, nah ini ada beberapa macam senyawa ya, yang tidak hanya flavonoid ya, ini banyak senyawa tidak hanya flavonoid, ini lebih luas ya. Senyawa-senyawa ini dinamakan senyawa fitokimia ya, yang berfungsi sebagai kesehatan. Anda lihat coba yang C ya, C itu antioksidan, itu contohnya adalah carotenoid. Carotenoid itu bersifat sebagai antioksidan, ya, carotenoid. Kemudian polifenol itu bersifat sebagai antioksidan. Polifenol itu kan salah satunya dari flavonoid. Ya. Kemudian inhibitor protease itu juga mempunyai sifat sebagai antioksidan. Ya, ini sudah saya kasih merah-merah ya, kuning-kuning semua ya. Fitoestrogen juga antioksidan. Nah, fitoestrogen ini banyak terdapat dalam tanaman kedelai atau kacang-kacangan. Jadi kalau Anda mengkonsumsi tempe, tahu ya, itu dia mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen ini estrogen dari tumbuhan dan sangat bermanfaat sebagai antioksidan. Makanya orang yang banyak mengkonsumsi tempe dan tahu, yaitu sumber kacang-kacangan, ya, olahan, itu dia banyak mengandung fitoestrogen. Ya. Kemudian sulfida itu juga banyak bersifat sebagai antioksidan. Ya, ini nanti bisa kita telusuri ya, tanaman apa yang mengandung carotenoid, ya, tanaman apa yang mengandung polifenol, tanaman apa yang mengandung fitoestrogen. Tadi sudah saya singgung ya, kalau fitoestrogen itu banyak terdapat dalam kacang kedelai ya, khususnya ya. Dan tanaman apa yang mengandung sulfida. Nanti bisa Anda telah lagi. Kemudian, nah ini yang bawahnya ya, ini saya blok aja. Yang bawahnya, ya mengenai senyawa-senyawa. Ya, ini ya. Cara kerja dari senyawa-senyawa antioksidan. Ya. Tadi sudah saya singgung ya, ada yang selator logam, ya, tadi flavonoid. Ya. Flavonoid, jadi ada senyawa antioksidan yang bisa mengselat atau mengikat logam. Salah satunya adalah flavonoid, ya, kemudian asam fosfat dan asam sitrat yang spesifik. Ya. Jadi kalau kita secara nggak sengaja menghirup senyawa-senyawa logam berat, ya, itu nanti harus bisa ditolak dengan antioksidan eksternal, yaitu asam fosfat, asam sitrat dan flavonoid. Itu nanti silakan dibaca lagi ya mengenai mekanisme aktivitas antioksidan ya. Ada yang mempunyai sifat sinergis ya. Mempunyai sifat sinergis itu adalah meningkatkan aktivitas antioksidan. Ya. Jadi antioksidan yang kita punya itu ditingkatkan aktivitasnya. Tadi kan sudah saya bilang kalau kita mempunyai antioksidan superoksida dismutasa itu bisa kita ditingkatkan aktivitasnya dengan mengkonsumsi asam sitrat dan asam askorbat atau vitamin C. Jadi vitamin C itu atau asam askorbat itu ya tadi sudah saya singgung ya, salah satu vitamin yang bersifat sebagai antioksidan adalah asam askorbat atau vitamin C. Dia itu kalau kita mengkonsumsi vitamin C itu bisa meningkatkan efek aktivitas antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Kalau dosisnya itu 500 mg ya. Jadi kalau kemarin waktu banyak masih COVID itu kita disarankan untuk minum asam askorbat 500 mg per hari ya, dosisnya ya. Maksimal boleh minum sampai 2 gram, tapi itu nggak perlu, yang penting itu bisa melampaui minimalnya itu 500 mg. Ya, apa yang akan terjadi kalau kita minum vitamin C ya, itu kita akan meningkatkan aktivitas antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia berefek sinergis ya, sinergi atau sinergis. Itu ya. Kemudian yang ini, yang bawahnya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai kanker hati ini ya, mengandung, jadi salah satu efek antioksidan adalah antiproliferatif atau anti kanker ya. Jadi sudah saya singgung ya, termasuk flavonoid. Nanti bisa Anda baca ya. Juga bisa mengatasi diabetes ya. Ini klorofil ya, bisa antioksidan untuk
kanker hati atau aflatoksin. Ya. Kemudian saya kira yang materinya ini saya kira itu ya. Yang lain enggak usah ditelaah ya. Kemudian yang ketiga itu jurnal bahasa Inggris ya, jurnal bahasa Inggris. Bentar. Ya, ini internetnya mana ya? Laptop. Nah, ini jurnal bahasa Inggris ya. Nanti silahkan dibaca yang highlight ya sambil memperhatikan video saya. Ini sih hanya beberapa aja, ini definisi antioksidan ya, ini ditulis di sini ya. Antioksidan adalah senyawa kimia ya, atau campuran senyawa kimia yang jumlahnya itu sangat sedikit, sangat kecil ya. Dalam tubuh kita atau di dalam tanaman ya, jumlahnya sangat kecil. Saya tak besarkan. Nah, kemudian antioksidan ini mampu mencegah oksidasi. Ya, jadi antioksidan ini mampu mencegah proses oksidasi. Oksidasi dari apa? Ya dari makanan yang kita makan. Ya, jadi kalau kita makan ya, makan nasi ya, makan lemak, protein itu nanti akan terjadi proses oksidasi. Dan itu akan dicegah oleh antioksidan. Di mana oksidasi itu ya, yang dari makanan yang kita makan itu akan menghasilkan beberapa senyawa ya. Yaitu aldehyde, keton, ester dan sebagainya. Itu kemudian ya saya kira itu nanti bisa dibaca lagi ya. Enggak banyak, kalau yang materi dari sini itu enggak banyak ya. Ini ada beberapa yang sudah saya kasih kuning-kuning di sini, misalnya tanaman-tanaman tertentu ya, saya kasih highlight berwarna kuning ya, nanti silakan dibaca ya, misalnya ini kunyit ya atau turmeric ya. Itu mengandung kurkumin ya sebagai antioksidan seperti itu ya. Kemudian ini ya memordika ya. Nah, ini nanti silakan yang kuning-kuning dibaca lagi ya. Tidak banyak kalau yang dari bahasa Inggris ini materinya. Kemudian yang terakhir ya saya kira itu ya materinya. Ya saya kira itu aja materinya. Nanti silakan silahkan dipelajari lagi ya. Saya kira video saya yang pertama sudah cukup lengkap sebenarnya, tapi kita sambil belajar bersama ya setelah tadi. Yes. Ya mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita ya. Kita saya sudah menyampaikan hampir 1 jam ya. Nanti silahkan dipelajari lagi ya. Ini jam 10 ya. Nanti jam 10:30 ya. Mungkin ya. Akan saya buka post testnya. Ya, saya kira itu aja. Jangan lupa untuk absen di itu ya. Absen di YouTube. Kolom komen. Jadi absennya 2 kali. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.